Shalom, selamat pagi. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kasih dan anugerahnya kita bisa dipertemukan dalam virtual ini. Dan pada hari ini kita akan mengadakan doa pagi. Punya persekutuan doa pagi ini adalah undangan dari Tuhan dan diatur oleh Tuhan sendiri. Marilah kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Bapa melalui Tuhan Yesus dalam daya kekuatan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Marilah sebelum kita melanjutkan persekutuan doa pagi hari ini, kita bersama memuji dari Tung Pujian Semen 140 untuk bait yang pertama dan kedua. Tuhan hadirlah di sini. Monggo Mbak Reni. Lanjut dulu. Mbak Reni. Belum ada Mbak Reni. Mbak Dani mungkin bisa itu. Nah, Mbak Dani. Bu Dani itu. Monggo bisa dibantu. Mbak Reni belum hadir? Tadi sudah. Mungkin terkendala Bu Deni Pak anu. Oh, nggih. Bait Bu Dani. Bait 1 dan Bait 1 dan 2 nggih. Nggih. Tuhan hadirlah di sini, berikan sejati atas kami sekalian dalam persekutuan. Tuhanku, kami menanti Ramadan anugerah, bila agar hati kami segar, senang dan cerah. Tuhan hadirlah di sini, kami mohon padamu, nyalakanlah hati kami oleh api kasih-Mu. Tuhanku, kami menanti Ramadan anugerah, bila agar hati kami segar, senang dan cerah. Marilah kita bersekutu di dalam doa untuk mohon berkat Tuhan. Kami hantarkan. Tuhan Maha Besar, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan telah kami rasakan. Engkau telah memberkati kami, melindungi kami di dalam istirahat semalam, dan kami boleh dibangunkan pada pagi hari dalam keadaan sehat dan selamat. Sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini, Engkau mengizinkan setiap kami untuk bersekutu di dalam doa pagi ini. Berkati dan pimpin di dalam kami mendengarkan sabda firman Tuhan. Terlebih untuk Ibu Pendeta Dorcas Natalina, kiranya Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga segala sesuatu yang disampaikan berasal dari Engkau, dan biarlah
Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami dan setiap pewartaan firman. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ucapan syukur kami panjatkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Untuk selanjutnya, pelayanan firman akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dorcas Natalina. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Tias yang sudah menjadi liturgos mengawali doa pagi hari ini. Terima kasih untuk Bu Dani yang membuka pujian. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan kitab Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai ayat 21. Kitab Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai ayat 21. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian pembacaan Alkitab dari kitab Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai ayat 21. Ibu Bapak dan saudara-saudari, tema yang akan kita renungkan adalah bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan. Bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan. Ingatan, kalau kita berbicara tentang ingatan, ada seorang teman saya yang mengatakan ketika kami satu grup angkatan teologi, dia mengatakan saya tuh memorinya pendek. Tetapi justru dia dan kami semua masih mengingat apa mata pelajaran, mata kuliah yang kami dapatkan ketika kuliah teologi dan kami bisa berdiskusi bersama. Ingatan kita mungkin perlu dilatih, mungkin ada senam ya, supaya kita bisa tetap memiliki ingatan, tidak pikun, dan seterusnya. Dan kalau tema hari ini bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan, mari kita juga melihat pada hal bersama-sama. Artinya ingatan itu juga kita upayakan dari diri kita sendiri, tetapi juga bersama-sama. Ingatan terutama tentang Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan segala keunikan yang seringkali membuat kita terkagum-kagum. Betapa luar biasa Tuhan menciptakan kita dari secara fisik, luar dan dalam. Bahkan salah satunya adalah keunikan tentang ingatan manusia. Dalam situs hellosehat.com terdapat sebuah artikel yang membahas mengenai 5 keunikan terkait dengan ingatan manusia. Pertama, ingatan manusia itu membentuk kepribadian. Artinya, ingatan menentukan bagaimana manusia bersikap dan merespon akan sesuatu. Kedua, gudang segala memori manusia disimpan di bagian yang bernama hipokamus. Segala ingatan disimpan dan diatur dengan rapi sehingga dapat dikeluarkan saat dibutuhkan.
Ketiga, otak mampu menyimpan 7 ingatan jangka pendek sekaligus dalam 20-30 detik dan selanjutnya dilupakan. Keempat, ingatan bisa dilatih dengan cara mencatat, menghafal, dan lain sebagainya. Yang kelima, ingatan sering berkaitan dengan bau dan aroma, sehingga kadang manusia dapat menggunakan bau untuk mengingat sesuatu. Oh, kalau parfum ini, wah saya terbiasa teringat ibu saya misalnya. Ingatan manusia tidak muncul secara tiba-tiba. Semua ingatan yang dimiliki oleh manusia dibangun sejak kecil. Mungkin ibu bapak mengingat peristiwa-peristiwa di waktu masa kecil dan mungkin bisa menceritakan pengalaman-pengalaman dan mungkin ada momen-momen yang sangat penting ketika di masa kecil. Maka dari itu, perintah agar manusia mengasihi Tuhan perlu diajarkan semenjak kecil. Perintah untuk mengasihi Tuhan terdapat dalam Ulangan 11 ayat 1 yang kemudian dilampirkan penjelasan mengenai cara membangun ingatan sebagaimana yang dicatat dalam bacaan kita. Alasan manusia mengasihi Tuhan jelas. Kemarin beberapa waktu kita merenungkan firman Tuhan di ibadah minggu, dikasihi, maka kita mengasihi. Ini karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi manusia. Sayangnya, dalam respon kasih Tuhan, manusia masih kerap abai. Bahkan seringkali manusia melupakan Tuhan dan melanggar perintahnya. Hal ini kerap dipaparkan melalui kisah kehidupan umat Israel bersama dengan Tuhan yang mengalami pasang surut. Dari bacaan kita, terdapat 2 cara untuk digunakan membangun ingatan manusia kepada Tuhan. Cara-cara tersebut dituliskan dalam Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai ayat 21. Yang pertama, mempercakapkan mengenai Tuhan beserta kasih dan perintahnya kepada anak-anak. Mempercakapkan mengenai Tuhan bersama dengan anak-anak dapat menanamkan ingatan mereka terhadap Tuhan sedari dini. Ingatan anak-anak mengenai Tuhan akan membentuk kepribadian mereka dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dengan demikian, keluarga memiliki andil yang besar dalam membangun ingatan anak mengenai Tuhan. Gereja dan sekolah bukan tempat utama pendidikan iman anak, tetapi bisa menjadi sarana kelanjutan pertumbuhan pendidikan iman anak. Maka dari itu, keluarga patut bekerja sama dengan gereja dan sekolah tanpa meninggalkan tugasnya mendidik anak-anaknya dalam iman. Saya sangat mengingat peristiwa persekutuan keluarga. Ibu yang selalu mengajak kami dan kemudian kami berbagi tugas, siapa yang membaca Alkitab, siapa yang membaca renungan, siapa yang berdoa secara bergantian, dan lebih sering saya kebagian berdoa untuk orang tua. Sehingga saya mendoakan ayah saya, mendoakan sekolah di mana ayah saya menjadi guru, kepala sekolah, dan membuat kerinduan untuk melayani siswa-siswa. Dan itu muncul ketika kami persekutuan doa keluarga. Ingatan itu tidak bisa lupa dalam kehidupan saya. Jadi bersama-sama mengingat tentang Tuhan yang dimulai dari keluarga itu sangat penting. Pendidikan iman sejak dini bagi anak-anak itu sangat penting. Cara kedua adalah dengan menuliskan perintah Tuhan. Menulis dan membaca
secara terus-menerus bisa melatih ingatan menjadi lebih baik. Maka dari itu, baik bagi manusia untuk menuliskan dan membaca berulang-ulang mengenai kasih dan perintah Tuhan, sebagaimana di ayat 20. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Membangun dan melatih ingatan tentang Tuhan akan menolong manusia untuk terus mengasihi dan taat akan perintah Tuhan. Bagaimana mungkin kita menjadi murid-murid Tuhan ketika kita bahkan tidak ingat kepada Tuhan. Tuhan menolong kita untuk kita bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari keluarga kita. Dan kita bersama-sama akan terus membangun ingatan tentang Tuhan. Tuhan memberkati. Ibu Bapak, kita akan lanjutkan dengan doa. Mari kita siapkan hati kita. Mohon izin saya tidak memakai video ya. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan menciptakan kami sungguh amat luar biasa. Apa yang sudah Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Maka ajarlah kami untuk senantiasa mengingat tentang Tuhan. Bahkan dengan sengaja, dengan kesadaran, bersama-sama kami mengingat tentang Tuhan. Kami mulai dari diri kami sendiri, kami mulai bersama-sama dengan keluarga kami yang menjadi tempat pendidikan iman yang utama. Allah Bapa di surga, dalam doa pagi hari ini, kami bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa dari saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi saudara Dika yang sedang mengerjakan tugas skripsi di UPN. Tuhan memberikan semangat yang baru dan tetap terus tekun mengerjakannya. Dan Tuhan membimbing dia bersama dosen pembimbing hingga dapat mengerjakan skripsinya dengan baik sampai ujian dan lulus. Tuhan tetap terus berkarya bagi masa depannya. Kami berdoa bagi Atala yang sedang mencari sekolah SLTA. Tuhan yang menuntun, kiranya mendapat SLTA yang tepat, yang akan menolong dia tetap terus belajar di jenjang studi yang lebih tinggi. Demikian pula dengan Kevin dan Kila yang ujian kelas 6 akan sekolah ke SMP, kiranya Tuhan pun akan menuntun SMP yang tepat untuk mereka. Kami berdoa bagi pemulihan kesehatan Ibu Sri Rohani karena stroke. Tuhan yang memberkati, menguatkan, damai sejahtera Tuhan berikan, keluarga yang mendampingi Tuhan pun memberikan kekuatan dan hikmat dalam segala tindakan yang diperlukan bagi Ibu Rohani. Kami berdoa bagi Bapak Nunus Kuntoro yang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Kami berdoa bagi Saudara Matias yang dirawat di Rumah Sakit Harjo Lukito. Kami berdoa untuk Ibu Srini. Kami berdoa bagi Ibu Yovita Siti Sundari yang dalam pemulihan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit atau karena lanjut usia atau yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan menyertai mereka. Dan kiranya dalam proses
kesembuhan, proses pemulihan ini, dalam proses isolasi mandiri ini, mereka tetap melihat karya Allah dalam kehidupan mereka. Kami mohon berkat kesembuhan dalam proses pemulihan saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun sedang isolasi mandiri. Kami berdoa bagi Ibu Yayu dan keluarga, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka, dan kiranya mereka terus menyadari, mengingat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka, dan tetap berpegang pada firman janji Tuhan yang akan tetap terus menuntun perjalanan kehidupan mereka dari sekarang hingga masa depan. Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap kami dalam kehidupan keluarga, anak-anak yang belajar, anak-anak yang akan ujian. Tuhan yang menolong kami dalam mendampingi anak-anak dalam belajar. Kami yang bekerja, Tuhan berkati segala karya usaha yang kami lakukan, sehingga mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami beserta keluarga, dan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia, dan saudara-saudara kami di Panti Weda, kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera, dan segala doa yang dinaikkan bagi anak cucu Tuhan senantiasa mendengar, dan Tuhan memberkati keluarga besar mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di Panti Asuhan Rekso Putro bagian putra maupun Panti Asuhan Rekso Putro bagian putri. Anak-anak kami yang belajar, Tuhan memberikan ketekunan, kedisiplinan, dan juga pengelola di panti asuhan. Tuhan menyertai dan memberkatinya. Kami berdoa bagi jemaat GKJ Gondokusuman, segala upaya di dalam pertumbuhan iman, kiranya Tuhan memberkati pemeliharaan iman yang dilakukan oleh gereja, kiranya Tuhan memberkati sehingga memberikan pertumbuhan iman bagi seluruh jemaat, dan juga memampukan kami untuk kami menjadi berkat dan melakukan pelayanan kasih kepada sesama. Kami berdoa bagi Majelis GKJ Gondokusuman, badan pembantu majelis, panitia, tim, komisi, badan bidang, kiranya kami terus berkarya melayani Tuhan. Oleh karena pelayanan yang kami lakukan adalah anugerah yang dari Tuhan, kami dilayakkan oleh Tuhan. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi Allah saja. Kiranya apa yang pelayanan yang kami lakukan mendatangkan berkat bagi jemaat dan sesama. Kami berdoa bagi lembaga-lembaga Kristen, baik rumah sakit, universitas, sekolah, yayasan, kiranya kami semua yang berkarya di sana, Tuhan hadir, Tuhan memberkati, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi di tengah masyarakat. Kami menyerahkan kehidupan kami juga menyerahkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di mana kami tinggal. Kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi kami dapat tetap melakukan protokol kesehatan karena kami masih di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia ini, baik pemerintah yang ada dari pusat hingga daerah. Tuhan memimpin dengan hikmat-Mu, Tuhan memimpin dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Hingga setiap keputusan yang diambil, kiranya semuanya dari Tuhan. Dan kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana, dan dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan tetap menyertai mereka dan memberi berkat kepada mereka. Inilah doa kami, dan kami terus berdoa bagi doa pagi sepekan menjelang Pentakosta ini. Semakin kami menghayati kasih Allah yang terus menyertai kami melalui Allah Roh yang kudus, yang beserta di hati kami, yang menuntun hati kami untuk tetap mengingat Tuhan, mengingat perintah Tuhan, sehingga kami melakukan kehendak Tuhan
untuk kami menjadi berkat bagi sesama. Inilah seru dan doa kami. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Tias. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Pendeta Dorcas yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan pengajarannya. Tentunya menjadi satu kekuatan bagi kita untuk dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita menerima berkat pengutusan, kita akan memuji kembali dari pujian suplemen 178, bait yang pertama dan kedua. Monggo Mbak Reni. Teman-teman Bu Tias, suplemen 178 bait 1 dan 2. Ya Yesus terang dan kuat kami. Ya Yesus terang dan kuat kami, berikanlah api-Mu. Masuklah dalam hati kami, berikanlah api-Mu, supaya oleh api itu hati yang dingin dinyalakan, kasih yang mati dihidupkan, berikanlah api-Mu. Bait 2. Ya Roh Suci yang menghiburkan, curahkan berkat-Mu. Kami pun sangat membutuhkan, curahkan berkat-Mu, supaya kami berani maju, karena Kau tetap besertaku. Arahkanlah jalan hidupku, curahkan berkat-Mu. Terima kasih. Rangkaian persekutuan doa pada pagi hari ini telah selesai dan kita akan menerima berkat pengutusan dari Ibu Pendeta Dorcas Natalina. Dipersilakan. Terima kasih Bu Tias. Mari kita mengupayakan bersama-sama mengingat tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Siapkan hati saudara, arahkan hati saudara kepada Allah yang memberikan berkat kepada saudara. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Dorcas pelayanannya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah setia mengikuti doa pagi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Amin. Matur nuwun. Ya, sugeng makaryo. Terima kasih Pendeta Dorcas. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Lembar, saya akan foto. Lembar pertama. Ya. 1, 2, 3. Lembar kedua. 1, 2, 3. Lembar ketiga. 1, 2, 3. Sampai jumpa doa pagi sepekan menjelang Pentakosta. Amin. Matur nuwun. Gusti berkahi. Berkahi sedaya.
Pak Tarjo itu. Wes. Pak Sasongko, Bu. Wis wisu soalnya. Tore Pak Budur Mas. Oleh Bu Kristi. Ya. Orang metu. Ibu Bapak saya tutup ya. Selamat pagi, selamat berkarya. Pagi. Terima kasih Bu Dorka. Amin.